Kami dari kelompok 3 akan membuat video proyek pembelajaran tentang materi kami, yaitu prinsip induksi matematika. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aloya Sugian. Nama saya Agung Siombing. Nama saya Yusuf Sigurian. Nama saya Martin Abdul Furu. Nama saya Samus Turus. Tujuan dibuatnya tugas ini adalah untuk memenuhi tugas kakak etnik dari mata kuliah himpunan dan logika yang diampu oleh Bapak Yusuf Fatihia. Berikut adalah video pembelajaran kami tentang prinsip induksi matematika. Mari kita lihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian dalam matematika untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, untuk memahami lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang analogi sederhananya. Misalnya, kita memiliki sebuah tangga, kita ingin mencapai puncak tangga tersebut. Nah, sebelum kita mencapai puncak tangga tersebut, kita harus memulai tangga pertama. Nah, tangga pertama itu adalah metode dasar, seperti dalam matematika. Nah, sebelum ke tangga kedua dan ketiga, kita juga harus memulai tangga pertama, dan tangga kedua dan ketiga dan seterusnya adalah langkah induktif. Nah, ketika kita sampai ke puncak itu adalah pembuktian yang sudah pasti benar. Artinya di sini, ketika langkah awal sudah salah, kita tidak akan bisa membuktikan bahwa pernyataan selanjutnya akan benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pembuktian induksi matematika. Dan soal buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Nah, untuk yang pertama kita membuktikan untuk n sama dengan 1. N sama 1. Kita ambil persamaan n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. N sama dengan n tambah 1 per 2. Nah, karena kita membuktikan n-nya itu sama dengan 1, kita ubah n menjadi 1. 1 sama dengan 1 tambah 1 per 2. 1 sama dengan 1 dikali 2 per 2. 1 sama dengan 1. Maka pembuktian itu n sama dengan 1 itu benar. Dan untuk selanjutnya kita asumsikan bahwa n sama dengan kali itu sama dengan benar. Kita masukkan 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 3. Jadi, nah, karena kita mengubah n nya menjadi k, maka ditambah k sama dengan k di k tambah 1 per 2. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu k sama dengan k tambah 1. Nah, di sini kita menulis 1 ditambah 2 ditambah 3 yang sama dengan k tambah 7 tambah k sama dengan k kali k tambah 1 per 2. Nah, untuk kita mengubahkan yang menjadi k tambah 1. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah ini sampai ke k ditambah, dan kan ini kita ubah menjadi k ditambah 1. Begitu juga dengan di sini k ditambah 1 dikali k tambah 1 tambah 1 per 2. Nah, kita tahu bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah k ini sama dengan yang ini. Nah, kita ubah persamaan yang ini menjadi sini k dikali k tambah 1 per 2. Setelah ditambah dan kita tambah kali tambah 1, k tambah 1 sama dengan k ditambah 1 per k tambah 2. 1 tambah 1 sama 2 per 2. Nah, kita untuk memudahkan kita kalikan ke dalam, k kuadrat ditambah k per 1 ditambah k tambah 1 sama dengan, kita kalikan juga yang di sini, k kuadrat ditambah 2k ditambah k per 2. 2 per 2.
kita ingin membuktikan bahwa yang di ruas kiri harus sama dengan yang di ruas kanan. Untuk menyamakan keduanya, kita bisa membuat ini menjadi satu dan kita garis silangkan. K kuadrat ditambah K, ini dikali silang kali 1, itu sama dengan K kuadrat tambah K, ditambah K tambah 1 kali 2. K kali 2 sama dengan 2K, 1 kali 2 sama dengan 2, per 2 kali 1 sama dengan 2, sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah K per 2. Kita operasikan yang di ruas kiri, K kuadrat ditambah K tambah 2K sama dengan 3K ditambah 2 per 2 sama dengan dan yang di ruas kanan itu K kuadrat ditambah 2K ditambah K itu sama dengan 3K ditambah 2 per 2. Nah, kita lihat persamaan yang dipilih sama dengan persamaan kanan. Maka untuk pembuktian K sama dengan kata tambah 1 itu bernilai benar. Maka terbukti bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N sama dengan N tambah N kali N tambah 1 per 2 sama adalah benar. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat contoh soal induksi matematika ini. Nah, kita memiliki contoh soal di sini. Ketika pemasuknya bilangan N memiliki pernyataan berikut: 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4N kurang 1 hasilnya sama dengan 2N kuadrat tambah N. Langkah pertama itu adalah kita harus membuktikan bahwa setiap N itu sama dengan 1. Jadi kita tulis di sini 4N dikurang 1 itu hasilnya sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Kita substitusikan nilai N-nya yaitu 1, sehingga 4 dikali 1 dikurang 1 sehingga sama dengan 2 dikali 1 kuadrat tambah 1. 4 dikali 1 itu 4 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat itu 1 dikali 2 itu 2 tambah dengan 1. 4 dikurang 1 itu 3, 2 ditambah 1 itu 3. Nah, karena langkah awalnya sudah benar, maka kita bisa berlanjut ke langkah yang kedua. Yaitu langkah kedua adalah N sama dengan K. Artinya setiap variabel N yang terdapat pada persamaan ini kita akan ganti dengan variabel K, yaitu 3 ditambah 9 tambah 13 tambah seterusnya ditambah 4N dikurang 4K dikurang 1 hasilnya sama dengan 2K kuadrat tambah K. Nah, pada langkah kedua ini kita tidak membuktikan apapun, melainkan kita mengasumsikan bahwa pernyataan ini benar. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, di mana langkah yang ketiga itu adalah N sama dengan K ditambah 1. Jadi setiap variabel N yang ada di sini kita ganti menjadi variabel K. Caranya itu kita tulis dulu semua bilangan yang ada di sini. 12 tambah 1. Kemudian kita tambahkan lagi di mana setiap variabelnya itu telah diganti menjadi 4K. 4 diganti menjadi N sama dengan K tambah 1, yaitu 4 dikali K tambah 1 kurang 1 sama dengan 2K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, kita lihat pada bagian ini. Pada bagian ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa asumsi kita itu bahwa nilai ini sama dengan nilai yang ini, sehingga pada bagian ini kita bisa menggantikannya menjadi nilai yang ini, 2K kuadrat tambah K. Kita lanjut tulisan yang ini,
ditambah 4K tambah 1 kurang 1 sama dengan 2K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Oke, kemudian kita sederhanakan 2K kuadrat tambah K berkali ke dalam 4 dikali K itu 4K, 4 kali 1 itu 4 kurang 1 sama dengan 2K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini. Kita lihat bahwa di sini ada bentuk yang bisa dapat disederhanakan, yaitu 2K kuadrat tambah K ditambah 4K itu 5K, 4 dikurang 1 itu 3 sama dengan 2K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, pada bagian ini kita harus menggunakan cara manipulasi ancaman agar kedua sisinya itu bisa sama. Kita lihat pada bagian ini, kita harus membuat bahwa pada bagian ini terdapat seperti ini juga. Caranya itu kita ambil nilai K ini dari 5K nya 1 dan satunya ini kita ambil dari 3, sehingga nanti bentuknya menjadi 2K kuadrat ditambah 4K tambah 2 ditambah K tambah 1, 4K ditambah K itu 5K, 2 tambah 1 itu 3 kali 2 K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, kemudian pada bagian ini kita coba untuk mengeluarkan angka 2 sehingga bentuknya menjadi 2 dikali K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah K tambah 1 terusnya sama dengan 2K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, kemudian kita lihat pada bagian ini merupakan salah satu bentuk persamaan kuadrat yang kalau diakar-akarkan kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu 2K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah K tambah 1 sama dengan 2K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, kita lihat pada bagian ini adalah bentuk perkalian berulang, sehingga kita bisa sederhanakannya dengan bentuk seperti 2 dikali K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1 sama dengan 2 dikali K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, karena kedua-dua telah terbukti sama, maka pembuktian kita itu terbukti benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur induksi matematika. Yang pertama itu ada dasar induksi, yang dimana menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang ingin dibuktikan benar untuk nilai awal, yang dimana n sama dengan 1 atau n sama dengan 0 tergantung pada konteksnya. Juga ada hipotesis induksi, mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut dibuktikan benar pada bilangan positif K atau dapat dituliskan n sama dengan K. Yang ketiga ada langkah induksi, di mana menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk K, maka pernyataan itu juga benar untuk K plus 1. Nah, hubungan antara dua ini menunjukkan kebenaran antara di mana K dan K plus 1 itu harus sama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian induksi matematika, kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan induksi matematika. Yang pertama, kelebihan induksi matematika, yaitu induksi matematika ini memiliki kekuatan, di mana jika sebuah pernyataan tidak bisa dibuktikan dengan metode langsung, maka bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Yang kedua yaitu umum dan fleksibel, di mana induksi matematika bisa diterapkan di berbagai metode seperti pernyataan yang sederhana maupun kompleks. Nah, kekurangan induksi matematika yaitu, di kekurangan
kita memiliki dua kekurangan, yaitu yang pertama metode pembuktian kekurangan induksi matematika. Yang pertama, induksi matematika harus Penting dalam ini. kekurangan induksi matematika yang pertama harus digunakan dalam bilangan positif dan tidak bisa digunakan di bilangan negatif maupun yang lain. Yang kedua yaitu harus memiliki 3 langkah. Makanya induksi matematika ini harus bertahap dan tidak boleh melompat. Sekian hasil paparan kami dari prinsip induksi matematika. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan, mohon dimaklumi karena yang sempurna di dunia ini tidak ada. Sekian dan terima kasih. Rokok. Sempurna loh.